Lu open ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan audit untuk mata kuliah pengendalian audit. Saya Usia lagi Kinanti, NIM 2021-240040. Saya Kairuni Sauliasari dengan NIM 2021-2446. Saya Zulfa Muksito dengan NIM 2021-240029. Berikutnya akan ada Nisa yang akan mempresentasikan slide berikutnya. Oke, untuk latar belakang. Komisi Pemilihan Umum KPU atau KPU Kepulauan Seribu mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu di daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPU mengandalkan berbagai sistem informasi yang memerlukan keakuratan, keamanan, dan keandalan. Mulai dari pendaftaran pemilih, pengelolaan data pemilu, hingga tabulasi suara. Mengingat, mengingat kompleksitas dan volume data yang harus dikelola, penerapan teknologi informasi atau TI yang efisien dan aman sangat penting untuk memastikan transparansi dan keterlusuran proses pemilu. Namun sistem TI yang digunakan KPU seringkali menghadapi berbagai tantangan, antara lain potensi kebocoran data, malfungsi sistem, dan kesalahan pemrosesan informasi yang dapat berdampak pada keakuratan hasil pemilu dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi karena itu penting untuk melakukan audit terhadap pengelolaan TIKPU Kepulauan Seribu untuk menilai sejauh mana sistem yang ada dapat mendukung tujuan pemilu yang jujur dan adil. Audit implementasi teknologi informasi di KPU Kepulauan Seribu menggunakan framework COVID 5 merupakan salah satu tahapan penting dalam menilai dan meningkatkan tata kelola TI yang ada. COVID tata kelola. COVID 5 atau Control Objectives for Information and Related Technologies adalah kerangka kerja manajemen dan tata kelola TI komprehensif yang diakui secara global yang membantu organisasi merancang, menerapkan, dan mengendalikan TI secara efektif. Slide berikutnya. Tujuan audit SI. Mengevaluasi seberapa baik sistem informasi membantu organisasi mencapai tujuannya, yaitu menyelenggarakan pemilu yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Penilaian ini mencakup kinerja sistem, kualitas data, dan penggunaan sumber daya. Itu adalah untuk EDM 02. Berikutnya ada mengidentifikasi potensi ancaman, kerentanan, dan risiko yang dapat mengganggu ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan data, serta layanan sistem informasi. Itu adalah DSS 05. Dan terakhir memastikan bahwa proses operasional dan pengelolaan layanan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu.
Alat yang digunakan. Adapun alat yang digunakan selama pelaksanaan audit adalah laptop, software Microsoft Office, dan Excel, serta smartphone tentunya. Adapun standar yang digunakan dalam pelaksanaan audit sistem informasi mengikuti standar COVID yang dikeluarkan oleh ISACA. Slide berikutnya. Mekanisme audit. Mekanisme audit di website KPU Kepulauan Seribu biasanya berfokus pada pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem informasi yang digunakan dalam menyelenggarakan pemilu, pengelolaan data pemilih, serta keamanan dan integritas informasi yang disajikan kepada publik. Mekanisme audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa website KPU Kepulauan Seribu berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Usi. Baik, saya akan melanjutkan untuk slide online audit sistem informasi ini. Untuk objek auditnya kita ada di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta di bagian perencanaan dan data informasi. Yang diaudit itu yaitu ada di staf PNS di subbagian perencanaan dan data informasi dan juga kepala bagian perencanaan dan data informasi. Untuk periode pengauditan ini dari tanggal 17 sampai 31 Desember 2024. Next slide. Metode yang kita gunakan untuk mengaudit sistem ini yaitu dengan pensurvei dengan pengisian kuesioner. Kita membagi kuesioner kepada staf-staf di KPU tersebut, lalu ingin interview untuk melakukan sesi tanya jawab kepada staf KPU dan observasi metode pengumpulan data pada website KPU Kepulauan Seribu. Next slide. Program audit di sini ada tabelnya. Pertama itu proses bisnisnya. Proses bisnisnya kita pengelolaan audit sistem informasi pada pemilu KPU Kepulauan Seribu. Lalu untuk sub prosesnya, yang pertama ada informasi dan edukasi pemilih. Yang kedua ada pengelolaan pemilu dan yang ketiga ada transparansi dan pelaporan. Nah, untuk unit atau lokasinya itu kita di Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Seribu. Periode pengujiannya dari Desember sampai Januari 2025. Lalu untuk tujuannya ini kita mengevaluasi efektivitas sistem informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Dan yang mengidentifikasi dan menilai potensi ancaman, kerentanan, serta resiko yang dapat mengganggu ketersediaan integritas dan kerahasiaan data serta layanan sistem informasi. Serta menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengelolaan TI yang berlaku di KPU Kepulauan Seribu sesuai dengan standar dan framework COVID-5. Lalu yang di resikonya yaitu yang pertama ada keamanan data, risiko terjadinya kebocoran data pemilih yang bisa merusak kepercayaan dan integritas pemilu. Lalu yang kedua ada gangguan sistem, terjadinya masalah sistem informasi yang bisa menjadi keterlambatan atau penghambat dalam menghitung suara pemilu. Lalu kepatuhan yang rendah ini risiko yang tidak dipatuhinya standar atau prosedur yang ada dalam pengelolaan teknologi informasi. Lalu ada ketidaktepatan data, risikonya kesalahan dalam pengelolaan data pemilu atau hasil pemilu yang dapat merusak kredibilitas hasil pemilu. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Zulfa. Baik, selanjutnya adalah program audit komponen risiko langkah-langkah pengujian dan pelaksanaan pengujian. Yang pertama, komponen mengevaluasi membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, yaitu menyelenggarakan pemilu yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Penilaian ini mencakup kinerja sistem, kualitas data, dan penggunaan aplikasi tersebut. Resikonya, sistem ini bisa jadi tidak berfungsi secara optimal atau tidak dapat mengakomodasi volume pengguna aplikasi yang tinggi.
Langkah-langkah pengujian yang pertama adalah mengukur waktu respon dan uptime dari website itu tersendiri. Dua, memastikan sistem dapat beroperasi tanpa ada gangguan pada waktu puncak, misal saat memilih atau pengumuman hasil. Yang kedua, mengidentifikasi potensi ancaman, kerentanan, dan risiko yang dapat mengganggu integritas dan kerahasiaan data serta layanan sistem informasi. Risikonya, kebocoran data pribadi atau informasi sensitif yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik. Langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan uji penetrasi untuk mengidentifikasi kerentanannya dalam penanganan data sensitif dan memastikan bahwa data yang bersifat sensitif dilindungi oleh enkripsi yang kuat selama pengiriman dan penyimpanan data. Yang ketiga, memastikan bahwa proses operasional dan pengelolaan layanan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu berjalan secara efektif dan efisien, aman, dan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Risikonya, ketidakefisienan, pelanggaran, kebijakan, atau masalah keamanan yang dapat mengancam integritas pemilu. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama, memverifikasi prosedur profesional. Dua, menguji penetrasi. Tiga, mengaudit kepatuhan dan pengukuran kinerja. Berikut temuan dan rekomendasinya. Di sini ada 5 klasifikasi temuan yang telah dibuat. Yang pertama ada klasifikasi 0 atau tidak ada, dengan deskripsi bahwa proses dan sistem tidak ada atau tidak diterapkan sama sekali. Organisasi tidak memiliki kebijakan, prosedur, atau dokumentasi untuk area ini. Untuk klasifikasi nomor 1 atau inisialisasi, proses atau sistem sudah ada, tapi sangat dasar dan tidak terdokumentasi dengan baik. Proses ini dilakukan dengan cara ad hoc dan bergantung pada individu tertentu. Klasifikasi kedua atau dapat diulang, proses atau sistem sudah mulai terdokumentasi dan dapat diulang oleh individu lain. Namun demikian, proses ini belum sepenuhnya terstandarisasi dan masih bergantung pada praktek individu. Klasifikasi ketiga atau ditetapkan, proses atau sistem sudah terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Semua orang dalam organisasi memahami dan mengikuti proses yang sesama. Proses ini diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Klasifikasi keempat, yaitu diatur, proses atau sistem dimonitor dan diukur secara berkala untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Analisis kinerja dilakukan untuk perbaikan dan berkelanjutan. Klasifikasi yang terakhir yaitu klasifikasi 5 dioptimalisasikan proses atau sistem yang sudah dioptimalkan melalui praktik terbaik dan inovasi. Organisasi terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dan perbaikan dilakukan secara proaktif. Informasi detail temuan. Setelah melakukan audit, maka ditemukan beberapa temuan-temuan proses yang pertama, yaitu proses penanganan pengaduan masyarakat. Dengan deskripsi, proses pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan mengisi formulir pada website KPU Kepulauan Seribu yang kemudian diproses sesuai standar penanganan dari pengaduan masyarakat. Penyebabnya adalah pengaduan memakan waktu 14 hari kerja untuk proses feedback pengaduan. Dampaknya, meningkatkan tingkat kepuasan terhadap layanan masyarakat yang dapat diakses melalui website KPU Kepulauan Seribu. Klasifikasi temuan ini termasuk ke dalam klasifikasi 4 atau 4 karena sudah sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh KPU Kepulauan Seribu. Rekomendasinya, semoga bisa dapat meningkatkan waktu proses feedback sehingga terlihat prosesnya pada aplikasi webcam, sehingga nantinya masyarakat dapat melakukan pengaduan dapat melihat progres penanganan dan pengaduan yang telah dibuat. Tanggapan dari manajemen, organisasi telah melakukan proses sesuai dengan SOP yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Usi.
Baik, untuk yang temuan kedua, ini ada penilaian resiko keamanan pada sistem data pemilu dengan deskripsi terdapat kelemahan dalam kontrol akses dan perlindungan terhadap data saat transmisi dan penyimpanan. Penyebabnya itu ada pengaturan kontrol akses yang belum sepenuhnya ketat pada level pengguna. Lalu untuk dampaknya yaitu adalah potensi kebocoran data pemilih yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa merusak kredibilitas pemilu. Untuk klasifikasi temuannya itu di nomor 4 yaitu dapat diatur. Rekomendasinya untuk eh, semoga memastikan enskripsi data menggunakan algoritma enskripsi yang kuat dan standar industri. Tanggapan manajemennya meningkatkan kebijakan enskripsi untuk memastikan seluruh data baik yang disimpan maupun yang diverifikasi dapat eh, terjamin enskripsinya. Nextnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk informasi detail temuan yang ketiga itu, judul temuannya adalah manfaat investasi teknologi memberikan manfaat sesuai dengan tujuan organisasi. Deskripsinya itu untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan atau revisi dapat dilakukan sepanjang pelaksanaan standar operasional prosedur ini. Sebabnya tidak ada prosedur formal yang mengatur prosedur revisi SOP yang mengakibatkan inkonsistensi implementasi SOP. Dampaknya, perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan standar operasional prosedur ini batal seluruhnya. Klasifikasi ketemuannya 4 diatur. Rekomendasinya, menyusun prosedur revisi SOP yang jelas sehingga perubahan yang diperlukan tidak mengganggu pelaksanaan operasional yang sudah ada. Tanggapan manajemennya, manajemen setuju untuk menetapkan prosedur revisi SOP yang lebih terstruktur dan akan segera melakukan evaluasi terhadap implementasi SOP yang ada. Next slide, dilanjutkan oleh Zulfa. Baik, berikut adalah kuesioner yang kami berikan terkait dengan DSS 02. DSS 02 melakukan delivery and support 02, domain publik 5 yang terfokus pada pemberian layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Berikut adalah kuesionernya. Lalu untuk kuesioner DSS 05, di sini ada beberapa kuesioner, ada 7 kuesioner. Lalu akan dilanjut dengan teman saya. Untuk kuesioner EDM 02, itu ada 5 pertanyaan yang terbagi dalam 5 itu lebih terstruktur ke manfaat strategis TI-nya itu gimana, pelaksanaan dan pemantauan investasi TI-nya seperti apa, lalu manajemen kinerja, pengelolaan risiko, dan pengintegrasian manfaat TI ke dalam operasional di KPU Kepulauan Seribu itu seperti apa. Selanjutnya diteruskan oleh Zulfa. Baik, setelah kuesioner itu kita berikan kepada 6 staf di KPU Kepulauan Seribu, berikut perhitungan yang didapat untuk pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4. Untuk DSS 2 terdiri dari 14 pertanyaan dengan jumlah jawaban 56,5 dengan jumlah pertanyaan 14. Untuk perhitungan DSS 05, di sini ada 12 pertanyaan dengan yang mengisi kuesioner 6 staf. Lalu di sini ada jumlah jawabannya dengan total 46,16. Dan selanjutnya akan lanjut dengan rekan saya. Untuk proses dan hasil perhitungan EDM 02 itu dengan jumlah pertanyaan 15,
Jumlah jawabannya terdapat 60,16. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya kembali. Lalu untuk hasil implementasi maternity-nya dengan cara perhitungan eh, contohnya DSS 02 jumlah jawabannya 56,5 dibagi jumlah pertanyaan yaitu 14. Lalu hasil indeksnya adalah 4,0. Di sini ada tingkat maturity-nya masuknya ke tingkat 4, yaitu diatur. Lalu untuk yang kedua ada DSS 05 dengan jumlah jawaban 46,16, jumlah pertanyaan 12, di 46,16 itu dibagi 12, maka indeksnya yaitu 3,84, maka tingkat maturity-nya masuk di angka 4, diatur. Lalu sama juga dengan yang ketiga, EDM 02 dengan jumlah jawaban 60,16 dibagi jumlah pertanyaan 15, maka dapat indeksnya yaitu 4,01 dan masuk ke tingkat maturity-nya adalah 4, dapat diatur. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami harap mendapatkan hasil UAS yang memuaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada salah kata atau salah perhitungan di kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.